saya berstatement bahwasanya 250 kenaikan 250 itu terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, pembohongan publik, tetapi karena di awal kampanyenya itu yang ditetapkan oleh KPU waktu itu tidak akan menaikkan PBB, tapi ternyata naik. Kemudian yang kedua, selama 14 tahun katanya tidak naik. Sampai ke tingkat perangkat desa Pak ya terkait kenaikan PBB ini? Tidak ada. Temuannya di lapangan seperti apa Pak? Temuannya di lapangan ya teman-teman banyak yang masyarakat tidak akan bayar, tidak bayar. Banyak yang tidak bayar? Banyak yang tidak bayar. Alasannya mungkin apa Pak? Ya alasannya terlalu berat. Sampai berapa persen yang ditemukan? Kalau waktu awal hampir 1000%. Hampir 1000%. Contoh kasus mungkin dari berapa naik sampai ke berapa Pak? Contoh kasus dari 68 menjadi 222.000 sampai menjadi 6 juta. Itu di desa mana Pak? Cibulunuk. Tapi Dan banyak itu yang kami temukan teman-teman daya desa kecamatan yang lain. Jadi setelah itu tapi ada koreksi Pak? Ya, ada koreksi itu jadi berapa? diturunkan menjadi 250. Oh jadi pas 250%. Dan kalau suara dari masyarakat di desa sendiri menolak atau seperti apa Pak sebelumnya? Ya semua menolak. Ya hampir semua lah. Meskipun ada yang membayar karena mungkin ada tekanan kan. Persentasenya berapa Pak yang sudah membayar? Yang sudah membayar untuk di desa saya baru tercapai ya 16 juta. Dari berapa Pak? Dari 130 juta. Berarti masih sedikit sekali Pak. Itu alasannya memang karena tidak ada uangnya atau gimana? Enggak, karena memang kenaikan yang signifikan itu nggak mau untuk. Pernah dikoordinasikan dengan BPKD Pak Pak? Sudah. Mungkin hasilnya gimana Pak? Hasilnya ceritanya itu jenengan nggak tahu tentang NJOP. Tapi kan untuk bupatinya kan nggak NJOP-nya, kan PBB-nya. Dan kenyataannya memang PBB-nya naik gitu ya. Nanti soal apa namanya sempat di periksa di inspektorat seperti apa Pak? Ya di inspektorat yang pertama, pemeriksaan pertama setelah saya menulis di sebuah media lewat itu, saya suruh mencabut pernyataan, kemudian saya disuruh meminta maaf. Nah, itu sempat diminta untuk pengunduran diri atau? Nah itu yang kedua, setelah saya di statement di lewat media, saya nggak tahu itu ada TikTok dan segalanya, biasanya saya diundang aliansi dan situ ceritanya mau mengundang DPRD, kemudian bupati, tapi nggak ada. Kemudian saya ditunjuk selaku narasumber mewakili pemerintah desa, perangkat desa ya. Maaf, bukan pemerintah desa tapi perangkat desa. Kemudian saya berstatement bahwasanya 250 kenaikan 250 itu terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, pembohongan publik, tetapi karena di awal kampanyenya itu yang ditetapkan oleh KPU waktu itu tidak akan menaikkan PBB, tapi ternyata naik. Kemudian yang kedua, selama 14 tahun katanya tidak
Pak, terkait sanksinya apa juga? Sebenarnya Sanksi dari inspektorat. kemudian itu kan tanggal 19, kemudian 19 Juli, kemudian tanggal 20 karena 20 itu hari libur, 19 Juli itu hari Sabtu, kemudian 20 itu hari libur, kemudian Seninnya tanggal 21 saya panggil inspektor, kemudian kedua kalinya menanya klarifikasi tentang Bupati Arogan. Saya kan berstatement bahwasanya di waktu di Perko itu Bupati Arogan. Arogan artinya ketika mengkritisi kebijakan beliau dipanggil melalui instansi atau dipanggil melalui aparat keamanan ya, dan lain-lain, itu Arogan berupa intimidasi. Kemudian klarifikasi yang kedua tentang menggunakan perangkat tentang melengsarkan, turunkan ya bupati-bupati. Kemudian yang ketiga, saya dituduh ingin menggerakkan lebih dari 50.000 demonstran. Kemudian saya dikenai sanksi itu tanggal 19 juga. Kemudian tanggal 21 itu saya tanggal 21 bersama dengan hasil klarifikasi itu kemudian timbul surat bupati kepada kepala desa lewat camat. Intinya saya dikenai pasal 42 ya, Pergub 55 pasal 42 melanggar sumpah dan janji sebagai perangkat desa. Yang kedua dikenai pasal 47 di situ melanggar disiplin kerja. Kemudian yang terakhir dikenai Pergub 56 pasal 6 dengan melanggar larangan. Sanksinya Pak berupa apa? Sanksinya karena ini ketikanya kan dianggap ada yang sanksi itu sanksi sedang, ada yang sanksi berat, ada yang sanksi. Yang pertama sanksi ringan, sedang, kemudian saya kayaknya sanksi berat. Iya, karena melanggar larangan itu termasuk sanksi. Akhirnya sampai saat ini tidak bertugas, Pak? Saya masih bertugas karena saya suruh langsung sama Pak Camat di hadapan DPD juga, BPD, kemudian bersama kepala desa. Langsung saja saya pecat, jenengan pecat saya daripada risikonya nanti jenengan dipecat oleh bupati. Kalau sampai sekarang tidak ada pemberhentian, tidak ada, kemudian disuruh tapi saya tetap ngantor.